Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita pada kitab Tauhid. Insyaallah saat ini kita masuk bab yang ke-7. Alaysa kadzalik? Benar? Bab 7 ya. Sekarang bab 7. Fi qaulil muallif bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Termasuk bagian dari kesyirikan menggunakan gelang atau sesuatu yang berjahit, benang ya. Wa nahwihima atau semisalnya li raf'il bala aw daf'ihi, dengan tujuan mengangkat bala ya atau menolak bala. Disebutkan mengangkat bala berarti orangnya sudah terkena bala tadi, sudah terkena musibah tadi. Kalau menolak bala berarti belum kena. Ya. Maka dari bab 7 ini pernah saya singgung sampai terakhir itu penulis menyampaikan tentang pembatal-pembatal tauhid. Bab 7 ya, sampai akhir penulis menyebutkan tentang pembatal-pembatal tauhid. Bisa jadi sifat pembatalnya itu membatalkan secara penuh sehingga orangnya jadi kafir, atau bisa jadi sifat membatalkannya itu bersifat mengurangi iman sehingga orangnya belum kafir tapi termasuk pelaku dosa besar. Ya, salah satunya di sini disebutkan bab minasyirki, termasuk kesyirikan lubsul halaqah wal khayt, menggunakan gelang baik terbuat dari apapun termasuk dari benang ya, ataupun logam-logam yang lainnya, tapi di sini ada tujuannya li raf'il bala, enggak semua, untuk menolak bala. Maka sebelum kita lanjutkan ya, kita berdoa pada Allah, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a innaka sami'un mujib. Pertama yang kita ketahui, hukum memakai gelang terbagi 3. Hukum memakai gelang terbagi 3. Pertama, syirik. Yang pertama, syirik. Jika seseorang memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bala atau mendapatkan manfaat ya. Masih di poin pertama kan tadi syirik ya. A, bisa jadi syirik kecil. Hukumnya syirik kecil jika meyakini manfaat dan mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini gelang tersebut hanya sebagai sebab, B, hukumnya syirik besar.
hukumnya syirik besar. Jika meyakini manfaat dan mudarat murni bersumber dari gelang tersebut. Campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukumnya haram bagi laki-laki. Hukumnya haram bagi laki-laki kenapa kira-kira? Tasyabbuh bin nisa, karena menyerupai wanita. Dan halal bagi wanita. Atau nanti masuk hukum yang ketiga. Haram bagi laki-laki karena menyerupai wanita. Ya, orang pakai gelang dengan alasan keindahan haram. Ya. Loh, ini gelang untuk laki-laki, Ustaz, kan ada alasan gitu. Gimana caranya? Ya, maka sesuatu yang sudah diciptakan khusus bagi wanita tidak ada alasan bisa dikenakan untuk laki-laki. Ya, contoh yang lain, pakaian khusus bagi wanita apa? Kerudung ya. Ada nggak kerudung buat laki-laki? Nggak ada. Niqab, ada nggak niqab buat laki-laki? Ya, pokoknya yang khusus sudah diciptakan untuk wanita, maka untuk wanita tidak bisa diserupakan dengan laki-laki, dikonversikan ke laki-laki. Yang ketiga, hukum memakai gelang adalah halal atau boleh jika yang mengenakan adalah wanita atau sudah berubah hakikatnya menjadi benda yang lain. Sudah berubah hakikatnya menjadi benda yang lain. Contoh apa? Sudah berubah jam tangan. Hasan. Jam tangan. Ini kalau dikatakan bisa gelang. Gelang adalah benda yang melingkar di tangan, kan gitu. Gelang adalah benda yang melingkar di tangan. Jika benda yang melingkar di tangan sudah berubah hakikatnya, ya. Kalau orang, kok tahu berubah hakikatnya? Kalau orang ditanya, contoh barangkali, anggap saja di tangan kanan saya ada gelang. Kalau ditanya, ini apa? Ini gelang. Ini ada yang mengatakan gelang? Jawabannya mesti jam tangan atau arloji. Maka sudah berubah hakikatnya. Ya, sama dengan anak tanya barangkali, ini ada wedang jahe. Enggak ngiming-ngiming. Ini air. Kalau anak tanya, ini apa? Antum, apakah ada orang mengatakan itu adalah air yang sudah dicampur jahe? Dia sudah berubah hakikatnya apa? Jahe. Wedang jahe. Sudah berubah hakikatnya. Ya. Maka benda yang berubah hakikatnya maka berbeda hukumnya. Bukan dengan alasan perhiasan menyerupai wanita atau alasan apa yang tadi pertama? Ada keyakinan manfaat atau mudarat. Nah, man yaqra al-an. Man yaqra al-adillah aldi. Allah. Katakanlah wahai Muhammad,
Afara'aitum, apakah kalian mengira, ma tad'una min dunillah, sesuatu yang kalian sembah selain Allah, in aradani Allahu bidurrin, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahaya sampai kepada saya, hal hunna, apakah mereka sesembahan-sesembahan selain Allah itu kasyifatu durri, mampu untuk membebaskan musibah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Au aradani bi rahmatin, atau ketika Allah menginginkan rahmat atau nikmat sampai kepada saya, hal hunna mumsikatu rahmatihi, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah itu mampu menghalangi nikmat atau rahmat yang Allah akan sampaikan kepada saya? Ya. Jawabannya apa? Tidak bisa. Ya. Barangkali ada banjir besar, banjir bandang. Orang-orang yang pakai gelang dibuat jimat itu selamat atau enggak? Ya, mungkin paling awal tenggelam. Ya. Demikian pula ketika mereka yang menyembah kepada selain Allah, kemudian Allah menghendaki kepada seseorang mendapatkan nikmat, mungkin barangkali musuhnya Allah takdirkan mendapatkan nikmat, apakah sesembahan-sesembahan mereka atau jimat-jimat mereka itu mampu menghalangi nikmat Allah? Jawabannya tidak. Ya. Secara realita dan fakta seperti itu. Lalu apa gunanya sesembahan-sesembahan selain Allah, termasuk jimat-jimat itu? Ya. Contohnya juga termasuk penglaris di warung. Kalau Allah takdirkan harusnya yang pakai penglaris di warung harusnya sudah kaya raya. Ya. Warungnya sudah dipastikan laris, banyak yang sepi ternyata. Ya. Nah, ini secara fakta tidak bisa dibuktikan sesembahan-sesembahan selain Allah atau jimat-jimat itu bermanfaat. Maka Allah mengatakan, "Qul", katakanlah wahai Muhammad, "Hasbiyallahu alaihi." Ya. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala saja pelindung saya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Ya. Hanya kepadanya lah tempat berserah diri bertawakal, bukan tawakal pada jimat. Nah, berikutnya. Faqala ma hadhihi qala minal madinah faqala injitha fa innaha la taziduka illa wahdan wa innaka law mitta biya alayka afala tabadan wa ummat nabi sallallahu. Ya, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, rajulan, seseorang, fi yadihi halaqatun min sufrin, di tangannya ini ada gelang dari sufur. Sufur itu kuningan atau tembaga kuningan, pakai gelang. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma hadhihi, apa ini? Ya, apa ini? Qala, dia menjawab, minal wahinah, ini adalah termasuk wahinah. Maksudnya wahinah di sini adalah penangkal penyakit yang ada di tangan. Pada waktu itu orang Arab ada mungkin tangannya ngilu-ngilu ya, atau capek-capek, kemudian pakai itu diyakini bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, atau dibahasakan wahinah. Kemudian faqala, maka Rasulullah mengatakan, inzi'ha, lepas. Kalau di sini disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah memerintahkan untuk melepas saat itu juga. Rasulullah tidak mengatakan inzi'ha fil bait, atau kalau kamu sudah sampai rumah nanti lepas ya. Enggak, inzi'ha, lepas sekarang. Menunjukkan apa? Rasulullah sangat tegas terhadap
bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, inzi'ha. Sekarang lepas. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Ya, karena sesungguhnya benda tersebut la taziduka tidak akan menambah bagimu illa wahnan, kecuali hanya menambah wahnan apa? Lemah. Orang yang pakai jimat itu bertambah lemah, bukan bertambah kuat. Bayangkan dia dulu belum pakai jimat, santai-santai aja. Ketika sudah kenal jimat bagaimana? Bingung dia. Kalau keluar tanpa jimat seolah-olah akan ada musibah yang besar yang mau datang kepadanya. Bingung dia, pulang, ambil jimatnya. Ya. Fa innaka law mitta, maka sesungguhnya jika engkau meninggal, wahya alaik, dan benda itu ada padamu, artinya engkau belum bertaubat, ma aflahta abadan, engkau tidak akan bahagia selamanya. Tidak akan bahagia selamanya. Jadi ada dua hukumnya, syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik kecil, dia meninggal dunia di atas itu, bagaimana? Pasti masuk neraka atau tidak? Pasti. Walaupun nanti ketika sudah selesai di neraka yang lama, masih ada keimanan karena belum keluar dari Islam, kan syirik kecil, dia kembali ke surga. Namun jika keyakinannya sudah sampai pada derajat syirik besar, maka hukumnya adalah finnari khalidina fiha, yaitu di api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, walahu ya, walahu, dan dari Imran bin Husain an Uqbah bin Amir marfu'an, mohon maaf, walahu, yaitu dari riwayat Ahmad, dari Uqbah bin Amir secara marfu dari Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, ya, menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu, Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Artinya apa? Kalau jimat itu dia tujukan untuk kesembuhan penyakitnya nggak akan sembuh. Kalau jimat itu ditujukan untuk penglaris, nggak akan laris. Kalau jimat itu ditujukan untuk apa? Contohnya barangkali kekuatan, nggak akan kuat. Fala atamallahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan jimat berupa wada'ah, ada jimat berupa tamimah, wada'ah ini juga nama jimat, fala wada'allahu lahu, Allah tidak akan melindunginya. Ya, Allah tidak akan melindunginya. Artinya apa? Allah serahkan urusan sepenuhnya pada jimatnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita butuh dan perlu terhadap pertolongan Allah. Ya, perlindungan Allah. Baik, berikutnya. Ya, di dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik, bisa syirik besar atau syirik kecil seperti yang dijelaskan di awal. Berikutnya. Ya. Dan dari Ibnu Abi Hatim
mengatakan bahwasanya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu beliau melihat seseorang yang di tangannya ada benang yang melingkar atau gelang yang dibuat dari benang minal hummah, tujuannya untuk melindungi diri dari demam, penyakit demam, ya. Faqata'ahu, maka Hudzaifah ibnul Yaman memotongnya, potong jimatnya tadi, itu jimat. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah disebabkan dari kesyirikannya. Nah, kita baca kesimpulan atau masail sehingga kita bisa lebih memahami tujuan dalil-dalil tersebut. Nah, tafadhal. Masail. Di masail al-ula at-taqlidu fi lubutil harakati wal khawfi wal ahma mithli dzalik. Yang pertama, at-taghlidhu fi lubsil halaqah. Sikap tegas Rasulullah pada orang yang mengenakan gelang. Ya, baik dari logam ataupun dari benang dan yang semisalnya. Ya. Ironisnya saat ini saya lihat beberapa orang yang dimajukan, ditokohkan, bahkan berbicara tentang agama, di tangannya ada gelangnya. Padahal Rasulullah ketika melihat orang pakai gelang tadi apa sikapnya? Mahadi, langsung ditegur. Mahadi. Antara dua jawabannya. Hiasan, perhiasan atau syirik. Ya. Antara dua. Kalau dia jawab ini untuk perhiasan, insya Allah disuruh lepas juga karena menyerupai wanita. Karena Rasulullah bersabda juga, Allah melaknat orang yang menyerupai wanita. Namun jawabannya lebih berat orang tadi, yaitu syirik. Kata Rasulullah, inzi'ha, lepas sekarang. Atsaniya, ya, yang kedua bahwasannya as-sahabi, para sahabat, lau mata. Ya, tadi yang masail pertama kaitannya dengan dalil yang mana? Dalil yang Rasulullah menegur orang tadi ya. Kalau yang ini juga sama, masih di dalil itu. Bahwasanya para sahabat, lau mata, seandainya mereka meninggal dunia. Itu dari dalil tadi, lau mitta. Kata Nabi, di dalil itu tadi, dalil yang sama. Rasulullah mengatakan, lau mitta, seandainya engkau mati. Siapa engkau tadi? Sahabat kan? Jika sahabat saja mereka mati meninggal dunia ya, wahya alaih, dan jimat ada pada tangannya, maaflah, tidak akan bahagia. Fihi syahidul kalamis sahabah, ini adalah poin inti dari perkataan para sahabat, inna syirkal asghar akbaru minal kabair. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Jadi pakai gelang karena alasan kesyirikan lebih parah daripada dosa membunuh, lebih parah daripada dosa riba, lebih parah daripada dosa apa lagi? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, lebih parah. Ya. Karena kalau mereka meninggal dunia bahwa itu, kata Rasul, maaflah, tidak akan bahagia. Kalau dosa besar, belum sempat bertaubat, meninggal dunia bagaimana? Tahta nasyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi. Ya.
Kalau ini enggak, masuk neraka pasti, masuk neraka dulu. Nah, misalnya yu'dzar jahalah. Perkara ini tidak masuk udzur bil jahal. Perkara ini tidak masuk udzur bil jahal apa udzur bil jahal? Alasan tidak tahu hukumnya. Tidak termasuk alasan tidak tahu hukumnya. Ya, perkara syirik ini tidak masuk alasan untuk tidak tahu hukumnya. Perkara syirik perkara yang jelas, besar. Ya, jelas, termasuk hal yang diingkari, besar. Mana pernah bahas udzur bil jahal bagaimana? Pada masalah-masalah yang tidak besar. Kalau masalah syirik, sholat, apalagi zina, ini masalah-masalah yang kalau orang melakukan, otomatis tahu di dalam hatinya atau orang lain menilai ini nggak benar, ini nggak benar. Ya, berbeda dengan masalah-masalah yang kecil. Ya, masalah-masalah yang kecil mungkin contohnya apa? Masalah-masalah yang kecil, seseorang barangkali tidak tahu bahwasannya apa hukum membaca Allahu Akbar ketika berpindah gerakan sholat. Ya, dia mengetahui sholatnya sendiri wajib, tapi ada beberapa bacaan di sana yang dia tidak tahu hukumnya. Ini insya Allah udzur bil jahal. Nah, maksud Ar-Rabi. Bentar lah, kok bisa tahu tidak ada udzur bil jahal? Apa dasar yang mendasari? Sudah jelas? Ada lagi? Yaitu Rasulullah menegur pemuda tadi. Rasulullah menegur pemuda tadi dan langsung inzi'ah, lepas. Nggak ada udzur. Ya, kalau kamu meninggal dunia dengan membawa ini belum tobat, engkau nggak akan berbahagia. Berarti nggak ada udzur sudah. Tidak ada udzur bil jahal. Naam. Annaha tadur. Bahwasannya dia maksud adalah jimat. La tanfa' tidak bermanfaat fil ajilah. Maksud fil ajilah fid dunya. Jimat itu enggak bermanfaat di mana? Di dunia. Bal tadurru, bahkan berbahaya. Mana buktinya? Liqaulihi, karena ucapan Nabi, la taziduka illa wahnan. Benda ini tidak akan menambah apapun bagimu kecuali hanya kelemahan. Ya, ini buktikan bahwasanya jimat itu enggak bermanfaat di dunia aja enggak bermanfaat. Di akhirat sudah jelas. Ya, kasihan mereka yang bertawakal kepada jimat-jimat tersebut. Tidak akan tercapai tujuannya. Nah, ya. Yang kelima, al-inkaru bit-taghlid ala man fa'ala mithla dzalik. Ya. Pengingkaran dengan keras bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dari mana ketentuan ini kok ada dengan keras? Yaitu seperti saya katakan tadi, Rasulullah langsung inzi'ah. Dari kata inzi'ah, peringatan dengan keras. Rasulullah nggak mengatakan, kamu pakai ini sudah tahu hukumnya kah? Nggak tahu ya. Atau Rasulullah nggak mengatakan, nanti kalau sudah sampai rumah lepas loh ya, jangan dipakai lagi, enggak. Tapi Rasul mengatakan, inzi'ah, lepas sekarang. Lepas sekarang. Ini menunjukkan pengingkaran yang dahsyat, yang keras. Ya. Terus? At-tasrih, penjelasan dengan sangat jelas. Bi anna, bahwasannya
Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan nasib kepada suatu benda, Allah wakilkan nasibnya kepada benda tersebut. Allah enggak ikut-ikut urusannya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya. Dijelaskan di sini. Seperti hadis tadi, ini kaitannya dengan hadis yang mana? Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Di hadis yang kita baca tadi. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya. Sama dengan kalimat man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau menggantungkan nasibnya kepada sesuatu, Allah wakilkan urusannya pada sesuatu tersebut. Di sini kalau antum lihat hadis tadi dikomentari di bawahnya dhaif. Tapi bisa dipakai karena redaksinya benar. Secara sanad dhaif, tapi redaksinya benar, dijelaskan di penjelasan ini. Salah satunya riwayatnya man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Jelas ini sampai sini. Jadi hadis dhaif secara sanadnya bisa dipakai dengan syarat ada penguat dari hadis lain yang redaksinya maknanya sama. Hadis dhaif secara sanadnya, secara jalur periwayatannya dhaif dia. Tapi redaksinya ada penguat riwayat lain yang maknanya sama. Seperti ini contohnya. Redaksinya apa? Barang siapa yang menggantungkan jimat, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Allah tidak akan sempurnakan urusannya, kan gitu ya. Dhaif. Dikuatkan dengan redaksi yang lain, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan nasibnya kepada sesuatu, Allah serahkan nasibnya tadi kepada sesuatu tersebut. Bisa dipahami? Nah, berikutnya sabiah. Ya. Penjelasan yang sangat jelas bi anna bahwasanya man ta'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu jimat, faqad asyraka, maka telah berbuat syirik. Nah. Minal humma, bahwasannya menggantungkan benang karena ingin melepaskan diri dari penyakit humma, demam ya, min dzalik, termasuk bagian kesyirikan, termasuk bagian dari kesyirikan. Intinya di dalam rangka ingin mendapatkan manfaat atau menolak bala, berarti dia kesyirikan. Terus ya. Yang ke-9, bacaan Hudzaifah, tilawatu Hudzaifah al-ayat, pada ayat tersebut yang mana ayatnya? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa huwa musyrikin ya. Illa wa hum musyrikun. Ya, ayat itu dibaca oleh Hudzaifah ibnul Yaman dalilun, merupakan dalil ala anna sahabah, bahwasanya para sahabat yastadilluna bil ayatil lati fi syirkil akbar, mereka berdalil pada ayat-ayat yang maknanya syirik besar, alal asghar, digunakan dalil juga untuk syirik kecil. Jadi dalil untuk syirik besar maupun kecil satu dalil. Jelas ya? Kalau saya baca barangkali.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Musyrikin siapa yang masuk di sini, syirik besar atau syirik kecil? Semuanya, dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ketika Anda baca, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka Allah akan hapuskan amalan. Syirik besar atau syirik kecil? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ketika Allah mengatakan saya mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik besar atau syirik kecil. Dua-duanya. Ya. Buktinya di sini. Hudzaifah membaca ayat tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka itu kebanyakan beriman kepada Allah, melainkan mereka adalah pelaku syirik. Padahal sedang menjelaskan apa? Orang yang pakai benang aja. Harusnya syirik kecil, tapi dalilnya syirik besar. Ya. Jadi para sahabat berdalil dengan syirik kecil itu sama dengan dalil-dalil pada syirik besar. Bagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas di dalam ayat surat Al-Baqarah. Al-Ashirah. Ya. Yang ke-10 bahasanya menggantungkan al-wada'. Al-wada' ini sama jimat, tapi beda tujuan. Kalau al-wada' ini biasanya digunakan untuk menolak mata jahat. Biasanya ada anak kecil dikasih apa ini? Hitam bulat gitu. Tahu ya? Mursabah katanya. Itu menghindari dari mata jahat, atau ada yang digantung dari sini. Ada kain yang hitam gitu ya. Katanya menghindarkan dari mata jahat. Itu al-wada'. Disebutkan di sini al-wada' min dzalik. Itu juga bagian dari kesyirikan. Terus ya. Doa dari Rasulullah SAW kepada orang yang menggantungkan jimat. Annallaha la yutimmulah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Yang mendoakan siapa? Rasulullah. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, yaitu jimat yang tujuannya untuk menghindarkan dari mata jahat, wada'allahu lahu. Allah akan meninggalkan dia, tidak melindunginya. Ya, tetap mata jahat akan menimpanya jika Allah berkehendak. Ya, ini reaksi keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sudah selesai bab ke-7. Man indakumus su'al falyatafaddal. Nah. Tidak kita ketahui, yang tidak kita ketahui, dan itu tidak berkaitan dengan yang haram yang jelas, tidak dibebankan pada kita untuk bertanya lebih dalam. Beda sama Rasulullah tadi. Rasulullah jelas orang pakai gelang walaupun nggak ada niat syirik tetap haram sudah. Maka Rasulullah jelas melihat hal yang haram. Kalau benda di tembok multitafsir belum tentu itu jimat. Nah, di situ kita tidak dibebankan untuk bertanya lebih dalam. Walaupun seandainya kita tahu jimat, biarin. Kita tidak dituntut untuk tahu lebih dalam. Ya. 6.
kecuali kita menyempurnakan yang tentang terakhir yang apa menolak penglihatan. Makanya kita menyempurnakan itu di kalung itu, itu boleh langsung. Iya, karena jelas kalung hukumnya sama seperti gelang tadi. Kalau dia tidak diniatkan untuk menolak bala atau lain sebagainya, haram meniru wanita. Ya, haram meniru wanita sebagai hiasan. Kalau dia anak perempuan ya nggak apa-apa berarti. Anak perempuan itu ya hasilnya untuk hiasan. Nah itu sudah. Kalau ada jawaban tolak balaknya dan itu keluarga kita kan ada wewenang di sana ya. Maka silahkan diluruskan. Ya silahkan diluruskan. Kalau orang lain berbeda posisinya. Tapi seandainya kita orang lain pun kalau ada peluang untuk menyampaikan nasihat sampaikan. Sesuai kondisional. Nah. Ya. Membeli pohon sih Ustaz, lebih ke pohon karena kalau mau beli pohon atau kayu ada ritualnya, mereka mau beli motong sesembah ayam terus darahnya dikelilingi ke pohon. Itu hukumnya gimana kita? Atau mau beli seperti itu? Itu tergantung pada syarat-syarat jual beli. Ya, syarat-syarat jual beli tidak ada termasuk di sana harus pelakunya muslim, bukan pelaku syirik, ya, tidak ada. Bahkan orang kafir pun boleh melakukan jual beli. Ya. Adapun ritualnya dia itu urusan dia dengan Allah. Selama kita menghadirkan syarat-syarat jual beli yang sah, insya Allah jual belinya tetap sah. Ya, jual belinya tetap sah. Wallahu a'lam. Nah. Nah, kalau memang kita bisa menyampaikan nasihat kepada orang tersebut karena mungkin kita kenal atau tetangga kita, ya tentu kita sampaikan nasihat. Kalau tanya keabsahan hukum jual belinya sah, tetap sah. Ya, nah harus kita bedakan permasalahannya, ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini jual beli. Ya. Izin tanya, dengan apa yang dicontohkan Nabi, pengingkaran kesyirikan secara tegas, terus kalau itu terjadi ke sanak saudara kita, di situ jelas-jelas ada kesyirikan. Salah satu contohnya memakai sesuatu yang katanya untuk menangkal tadi, tapi di situ rawan dengan konflik, Ustaz. Kalau diingatkan itu, apalagi yang kejawen itu kan sangat kental sekali. Gimana menyikapinya, Ustaz? Jika di dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang kita prediksikan, zon terbesar kita, kemungkaran yang muncul lebih besar, maka tahan dulu, jangan disampaikan. Ya, sampai kondisinya kita prediksikan dengan zon terbesar kita, ma'ruf yang muncul lebih besar. Ya, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu yang diinginkan ma'ruf yang muncul lebih besar, bukan kemungkaran. Nah, wallahu a'lam. Terjadi sesuatu karena budi saya sendiri juga gitu Ustaz. Budi saya sebenarnya pekerjaannya pijit bayi. Cuman saya pernah lihat itu nggak tahu baca apa, ngambil tanah karena dia di pegunungan, bukan di desa, pegunungan. Jadi ada sebagian rumah itu yang tidak pakai lantai seperti ini, jadi ada yang lantainya masih tanah, itu diambil dibaca apa terus ditiup gitu. Itu cara mengingatkannya karena beliau juga berpendidikan rendah.
Dan kadang-kadang juga itu tadi bayi itu dikasih gelang lawe istilahnya ya kalau orang Jawa itu. Gimana Ustaz? Ya, ingat-ingat kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 kan kata Nabi, dengan tangan, dengan apa? Lisan, dengan hati. Yang 2, tangan dan lisan ini sesuai kemampuan. Tapi kalau yang hati wajib tidak sesuai kemampuan, karena tidak ada orang yang nggak mampu mengingkari dengan hati, semuanya bisa. Tapi kalau yang tangan dan lisan kita ukur kemampuan kita ada di mana. Kalau tidak dua-duanya sudah berarti kita posisinya di pengingkaran di dalam hati ya. Karena kalau tadi disebutkan keluarga, insya Allah kita sebenarnya punya kemampuan walaupun dengan lisan. Kalau dia keluarga, walaupun dengan sampaikan di saat yang kondusif. Kalau memang hubungannya apa? Keluarga. Mungkin bisa jadi walaupun keluarga suasananya nggak kondusif, jadi 2 ini tidak ada kemampuan kita. Tapi karena hubungan keluarga ini pasti ada nanti kondisi-kondisi yang minimal kita bisa sampaikan dengan lisan. Itu sampaikan. Ya, itu sampaikan. Beda dengan hubungan seperti orang lain, tidak ada keluarga, tidak ada hubungan keluarga. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, tadi dijelaskan perkara ini tidak mendapatkan uzur atas ketidaktahuan, Ustaz. Nah, itu di masa sahabat saja ataupun sampai sekarang, karena sekarang kan realitanya banyak orang yang nggak tahu tentang ini, Ustaz. Nah, itu apakah mereka juga tetap tidak mendapatkan uzur itu? Maksudnya tidak diuzur itu tetap diingkari atau bagaimana, Ustaz, status pelakunya? Kita hanya mengingkari perbuatannya atau bagaimana untuk yang sekarang ini? Perkara syirik ada udzur bil jahal. Perkara syirik ada udzur bil jahal. Pelakunya di dalam hatinya tahu ini perbuatan menyimpang. Pelakunya tahu. Gak mungkin nggak tahu karena fitrah manusia itu meminta kepada Tuhan sebenarnya. Ya. Kemudian karena mungkin dia melihat sesuatu, melihat tetangganya, melihat temannya, atau karena berbicara dengan tetangganya, berbicara dengan temannya, jadilah ada kesirikan itu tadi. Ya. Kalau ditanya zaman sahabat sama zaman sekarang, lebih nggak udzur bil jahal sekarang, karena sekarang ini ilmu semakin menyebar, Ya. Wallahu a'lam, walaupun kualitas manusianya, SDM-nya tidak jauh lebih baik dari generasi sahabat. Ya. Namun masalah kesyirikan, masalah apalagi salat, puasa Ramadan, ini tidak ada udzur bil jahal. Masalah-masalah yang besar. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? 6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang memakai jimat atau gelang, ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, Ustaz ya. Sering ketemu juga banyak orang yang memakai gelang atau jimat saat sholat, Ustaz. Itu pengaruh terkait sholatnya itu gimana hukumnya, Ustaz? Apakah sholatnya tetap sah atau gimana, Ustaz? Jika dia syiriknya masih dalam tahap syirik kecil, masih diterima sholat. Kalau sudah masuk ke ranah syirik besar, ya saya katakan terancam sholatnya tidak diterima. Ya, karena walaupun saya katakan tidak ada udzur bil jahal, berbeda dengan masalah pengkafiran. Jelas ya? Kalau tidak ada udzur bil jahal tadi, artinya tetap perbuatannya dihukumi perbuatan pelaku syirik. Apanya? Perbuatannya. Adapun menetapkan orangnya keluar dari Islam, ini ada tahapan sendiri. Udzur bil jahalnya berlaku pada perbuatannya. Tetap dia dihukum, dihitung dosa. Paham ya? Namun untuk menentukan pelakunya keluar dari Islam atau tidak nanti dulu.
Masih ada tahapannya. Ini yang harus benar-benar teliti gitu. Ya. Harus benar-benar teliti, ada batasannya, enggak gampang di dalam hukum takfir atau mengkafirkan kaum muslimin. Nah, cukup. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.